Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita seperti dikatakan tadi kita sampai pada pertemuan yang kedua, tapi saya mau tandaskan apa yang akan kita bahas nanti. Ya, kita sudah lihat Injil Yohanes dan suratnya bahwa surat itu diberikan untuk generasi yang kedua. Yohanes di dalam Injilnya menunjukkan kepada kita tentang firman. Allah adalah firman, yaitu Yesus Kristus. Nah, untuk generasi yang kedua, mereka tidak melihat Yesus. Mereka tidak mendengar Yesus. Sama dengan kita, generasi sekarang, kita tidak melihat Yesus, kita tidak mendengar Dia secara langsung. Nah, bagaimana kita bisa merasakan hidup yang Dia berikan kepada kita? Bagaimana kita bisa ketemu dengan Dia? Bagaimana kita bisa mengenal Dia, dan pengenalan itu tidak salah karena kita tidak melihat Dia. Lalu Dia menjanjikan kepada kita hidup abadi. Nah, hidup abadi yang Dia janjikan itu seperti apa? Nah, ini kan persoalan bukan hanya gereja di generasi kedua setelah Yohanes Rasul meninggal, tetapi juga menjadi persoalan kita. Nah, saya akan mencoba menunjukkan kepada kita yang rindu kepada Yesus. Kita yang rindu mengenal Dia, bisa menjamah Dia, ya, merasakan kehadirannya di dunia ini, dan sudah merasakan surga yang Dia janjikan, kerajaan Allah yang Dia janjikan. Gimana bisa merasakan itu? Di mana kita meraih itu? Nah, inilah yang diberikan di bagian pertama surat ini. Saya coba tunjukkan dulu perbedaannya dengan Injilnya. Ini Dia akan berikan kepada kita sampai pada posisi ini. Prolog tentang saksi firman hidup, dan Dia akan menjelaskan Allah itu adalah terang. Ya, ini Dia berikan kepada kita firman hidup. Beda dengan Injil Yohanes. Ini saya tunjukkan. Di Yohanes, Dia tegaskan, pada mulanya adalah firman. Allah itu sang firman, turun menjadi manusia. Kita lihat kemuliaannya, kita lihat Dia hadir, kita lihat Dia jalan-jalan, tapi banyak orang tidak menerima Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Jadi walaupun sang firman ini menjadi manusia, dilihat, didengar, belum tentu orang menerima Dia. Ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu sekarang ketika Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul sudah meninggal, ini Yohanes generasi kedua, murid-muridnya yang rupanya sudah menjadi penatua di dalam gereja awali. Dia berkata begini, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Wah, ini berani sekali dia ngomong begini. Yang ada sejak semula jelas Yesus. Tapi yang kami dengar, dia dengar langsung atau tidak? Yang kami lihat, dia lihat langsung atau tidak? Yang kami saksikan, dia saksikan sungguhan enggak? Yang kami raba dengan tangan kami. Benar enggak dia raba? Kalau dia generasi kedua, murid Yohanes ini, berarti dia tidak mendengar, tidak meraba, tidak melihat langsung siapa Yesus itu. Nah, oleh karena itu dia tidak katakan, saya lihat Yesus, saya dengar Yesus, tapi yang saya dengar firman hidup. Nah, ini firman hidup. Bukan Yesus manusia yang lihat, tapi firman hidup.
Nah, apa itu firman hidup? Itulah yang kami tuliskan. Nah, jadi di mana kehadiran gereja sekarang, kehadiran Kristus sekarang di dalam kehidupan kita? Di mana kita bisa saksikan Dia? Di mana kita bisa raba? Di mana kita bisa jamah Dia? Lihat, dengar, di mana? Di firman hidup. Di mana itu? Ya di sabdanya. Kita punya kitab suci, kita punya pewartaan. Disitulah. Jadi ketika Anda membaca kitab suci, ketika juga Anda mewartakan, mendengarkan pewartaan yang saya sampaikan, mampu ndak Anda mendengar, melihat, meraba, merasakan firman itu? Jangan cari jauh, cari sampai abad pertama, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tapi Anda temukan sekarang di sini, di dalam firman hidup. Ini, murid Yohanes ini bicara, kapan dia bicara? Pada generasi berikutnya. Yang ngomong ini dia katakan, kami lihat. Dia tidak lihat langsung Yesus, karena dia sudah generasi kedua, sudah ada gereja, sekarang Yesus sudah wafat. Dan itu dia katakan, inilah sekarang saya saksikan kepada kalian. Hal yang sama saya saksikan kepada kalian. Supaya firman hidup ini Anda kenal, Anda rasakan, Anda raba. Dan Anda penuh, nanti di bawah dikatakan, supaya kalian penuh sukacita. Jadi kalau sesudah acara ini Anda sedih, Anda jengkel, berarti tidak sampai firman itu kepada Anda. Sekarang di ayat 2. Gimana dia bisa tuliskan? Berarti kan sabda kitab suci itu yang dia tuliskan kan, surat-surat ini. Dia katakan begini, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Bisa nggak melihat hidup? Gimana melihat hidup? Ini kan abstrak. Di mana kita melihat hidup ini? Sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal. Bukan sembarang hidup lagi. Hidup kekal lagi. Lebih sulit lagi dilihat. Hidup sekarang aja sudah abstrak. Ini saya mau lihat hidup sudah abstrak. Apalagi hidup kekal. Lebih abstrak lagi. Kita mau lihat di mana. Dia katakan, ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ini berani sekali dia. Jadi dia sudah alami dan dia sudah nyatakan, sudah saya alami. Bapa sudah nyatakan kepada kami. Jadi dia sudah alami. Kemudian, masih nanti kita lihat, apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Nah, ini tujuannya, mempunyai persekutuan. Ini sekarang ditunjukkan kepada kita, supaya kita punya persekutuan. Dan apa persekutuan itu? Persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami sampaikan, tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, itu yang Yohanes katakan. Sekali lagi saya katakan di sini, dia pakai kata kami. Tidak pernah dia pakai kata aku. Berarti kesaksian penulis ini tidak melihat kepribadinya sendiri. Kesaksian yang dia berikan adalah kesaksian gereja awali. Tradisi yang dihidupi oleh gereja. Yang memelihara itu, ada sekolah, ada komunitas Yohanes, ada persekutuan, ada komunitas, ada lingkungan, ada paroki yang menjadi saksi mata. Dan saksi mata siapa? Saksi mata dari
Yesus yang hidup dan wafat. Jadi ini mereka, murid yang dikasih yang saya sudah jelaskan minggu lalu, ini terus mewartakan supaya orang bisa mengenali Yesus, bisa juga mengalami apa yang sudah Yesus lakukan. Dia mungkin seorang tokoh, seorang penatua, tetapi dia tidak hanya lihat dirinya, tapi dia lihat saya beri kesaksian tuh bersama rekan-rekan seperguruan. Seperti gereja sekarang ini, dia terdiri dari banyak orang dan pewarta-pewarta itu banyak, ya, bersama rekan-rekannya. Nah, komunitas ini menunjukkan bahwa kesaksian saksi mata tentang hidup misi Yesus ini sekarang terus berlanjut. Itu yang saya katakan, gereja tidak pernah mati. Walaupun dia dikungkung banyak serangan dari manapun, dia terus akan berlanjut kehadiran Yesus di dalam pewartaan. Dan gereja dalam mengatakan ini, si pengkhotbah-pengkhotbah ini harus konsisten juga dengan kerendahan hatinya. Dia bertugas hanya memberi kesaksian. Bukan membawa orang kepada dirinya, tapi beri kesaksian. Untuk menarik orang kepada kebenaran ini. Nah, apakah di dalam setiap pengkhotbah, di dalam setiap pewartaan, orang benar-benar dibawa kepada pengenalan akan Kristus. Ya, bukan kepada si pemberi kesaksian itu sendiri. Jadi peran dia adalah memberi kesaksian. Nah, kalau dia memberi kesaksian, tentu banyak juga dilakukan ya di dalam oleh gereja sekarang. Gimana syaratnya? Coba kita lihat berapa banyak yang memberi kesaksian di dalam Injil. Kita tahu Yohanes Pembaptis. Kita tahu wanita Samaria yang memberi kesaksian kepada orang-orang sekampung bahwa dia telah bertemu dengan Mesias. Bapa memberi kesaksian. Yesus sendiri memberi kesaksian tentang dirinya lewat apa? Bukan dari karya, tapi dari karya-karyanya. Lihat apa yang aku buat dan aku lakukan. Sehingga orang bisa mengenal dia. Ini saksi-saksi ini memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias, orang yang diutus. Dan di dalam Yohanes, pengarang dan rekan-rekannya kini memberi kesaksian tentang semua itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah lalu itu sekarang dihidupkan. Supaya apa? Orang dapat lagi mengalami, merasakan kematian dan kebangkitan Yesus. Hadir lagi. Ketika diceritakan, ya ketika disaksikan, peristiwa-peristiwa yang lampau, yang sudah lewat, yang bisa saja mati, ya, tidak terasa lagi, tapi dihadirkan kembali. Seperti Ekaristi misalnya. Orang dulu melakukan perayaan itu. Ada perjamuan akhir, kemudian ada murid dari Emmaus. Tapi semua itu sudah berlalu. Tetapi dengan perayaan itu, orang rayakan. Peristiwa itu hadir lagi. Sama seperti kitab suci, dihadirkan lagi, dirayakan lagi. Maka dia hadir di tengah-tengah kita, dibacakan. Dia hadir lagi di tengah-tengah kita. Nah, ini yang dibuat melalui kesaksian itu. Nah, dalam 1 Yohanes ini, pengarang dan rekan-rekannya memberi kesaksian tentang realitas historis, peristiwa-peristiwa hidup dan kematian Yesus. Mereka sangat menyadari bahwa orang lain juga melihat itu, peristiwa itu secara berbeda. Nah, ini yang saya katakan, sekarang bagaimana? Kalian mau memberi kesaksian, kita memberi kesaksian tentang Yesus yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, sudut pandangnya bisa berbeda. Orang lain bisa punya pandangan lain tentang Yesus. Oh, dia tidak Allah. Oh, dia hanya nabi. Oh, dia hanya penipu. Macam-macam orang bisa olok-olok dia. Ada banyak pandangan yang berbicara tentang Yesus. Nah, penulis Yohanes ini dengan tradisi gereja ingatkan kita harus berpegang pada iman kita, pada iman gereja, pada kesaksian-kesaksian yang diberikan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, di dalam Injil maupun surat-surat ini. Dan dia katakan, jangan pedulikan omongan orang lain. Yang olok-olok Yesus, yang bilang dia berbeda dengan apa yang diajarkan, jangan sampai kita terbawa oleh cara pikir mereka.
harus ada ketetapan pemahaman, kejelasan pemahaman di kita, dan ketika orang lain berbicara berbeda, kita tidak cemas, kita tidak gampang terpengaruh. Lalu, katanya Yesus begini, nanti tiba-tiba, Yesus kawin dengan Maria Magdalena, ditemukan kuburnya ini, mulai goyah semua. Nah ini penulis ingatkan kita, hati-hati, jangan terlalu mudah goyah. Pelajari baik firman ini, dengarkan dan alami kehadirannya di situ supaya kita tidak gampang terpengaruh. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan. Sehingga apa? Ujilah roh. Supaya kita menguji, uji rohnya itu berdasarkan apa? Dengan cara inilah kamu mengenal roh. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Ini kunci yang diberikan kepada kita pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu tidak berasal dari Allah, dia bukan manusia. Nah ini aliran gnostik, tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Ya ini jangan kita langsung percaya, ujilah. Dan ini kriteria yang diberikan di dalam mengenal siapa Yesus. Mari kita lihat lagi kesaksian. Jadi ini katakan dia mendengar, melihat, bersaksi, dan menyatakan. Jadi pengarang ini adalah saksi mata dan pembaca. Dia hakim yang akan menerima atau menolak kesaksian yang ia sampaikan. Jadi ketika nanti kita membaca teks-teks ini, kita dipersilahkan untuk menilai apa yang dia saksikan. Kita mau terima atau kita mau tolak. Sama seperti ketika penginjil Yohanes katakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Walaupun ada yang menerima, ada yang menolak. Begitu juga di dalam teks ini, ketika saksi mata ini berbicara, maka kita sebagai pembaca akan menjadi hakimnya. Tetapi dia tegaskan bahwa otoritas penatua ini yang berani memberi kesaksian ini terletak pada perannya dan fungsinya, dia hanyalah saksi. Yang pada gilirannya tergantung pada realitas dari apa yang ia lihat dan dengar, serta kebenaran dari yang ia saksikan. Namun ia bermaksud tidak hanya memberikan kesaksian atas apa yang dia dengar, namun berharap bisa memberikan penafsiran persuasif atas realitas itu. Jadi saya sudah saksikan, saya sudah alami, saya beri penafsiran itu. Sekarang saya ingin memberikan kepada pendengar itu apa yang saya saksikan. Tetapi sekaligus penafsiran saya atas apa yang saya saksikan. Nah itu yang mau katakan. Jadi unsur apa yang penting di sini? Hampir seluruh fisiknya dipakai oleh dia. Dia tulis ini tidak ngawur. Kesaksian yang dia buat ini tidak imajinasi. Tapi dengan memakai seluruh unsur-unsur fisiknya. Baik itu pendengaran maupun penglihatan. Ya. Karena itu penting sekali kita lihat bagaimana dia memakai unsur ini di dalam nanti menjelaskan ini. Yang meraba, bahkan dia pakai meraba. Yang di dalam konsep Yahudi mengandaikan adanya kontak langsung, relasi yang dekat. Maka sampai di akar yang kami raba. Jadi untuk mengenal sesuatu tidak cukup hanya melihat, mendengar, tapi raba. Ada unsur sentuhan, ada unsur persatuan. Nah, hanya dengan cara itu orang bisa nanti memberi kesaksian karena dia mulai mengenal siapa Allah. Jadi mendengar sebelum dia menyanyi. Sekarang dia katakan, tegaskan di sini, sebelum saya memberi kesaksian itu saya sudah dengar, ya. Saya kira tidak sulit, ya, apa yang kami lihat, tapi semua unsur dari fisiknya, pendengaran, penglihatannya itu sudah
mencapai pengenalan akan Allah, lalu dari situ baru dia beri kesaksian. Jadi kesaksiannya itu kuat sekali, yaitu tentang Sang Firman hidup. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu dari kesaksiannya, karena dia pakai telinga, matanya, apa itu indera perabanya, sebelum dia menyampaikan kesaksian ini. Dalam surat Yohanes yang ditekankan adalah firman hidup. Artinya bukan sekedar kata atau pesan, melainkan hidup ilahi. Dalam memberi kesaksian, pengarang tidak menyebut perbuatan Yesus yang spesifik, karena hal itu sudah disampaikan di dalam Injil. Kini yang dia sampaikan, firman yang hidup. Bukan sang firman yang menjadi manusia, tapi firman yang hidup. Dan firman hidup ini dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang dia bersaksi tentang hidup itu. Apa itu? Persekutuan dengan Bapa. Jadi yang dia saksikan kepada kita sekarang bukan lagi sang firman yang menjadi manusia, tetapi firman yang hidup yang bisa kita alami. Apa firman hidup itu? Yaitu hidup yang kekal. Jadi si penulis ini, si murid Yohanes ini mengatakan kepada kita, saya mau beritakan kepada kalian hidup yang kekal, yang diberikan oleh Kristus itu. Nah, apa hidup kekal itu? Apa yang dia mau saksikan supaya kita bisa alami, bisa kita lihat, bisa kita raba? Gimana meraba hidup kekal itu? Nah, pertama, kita harus ingat yang dimaksud dengan hidup itu sebetulnya adalah Yesus sendiri. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6. Dan dia pakai kata di teks itu, ego eimi. Ini penyataan diri Allah. Ini wahyu. Dia memakai bahasa wahyu perjanjian lama. Ya, ketika Allah mewahyukan diri, dia selalu pakai ego eimi. Akulah dia, akulah. Nah, dengan cara ini, Yesus mau mengatakan, dia yang ilahi ini adalah hidup. Lalu kalau Anda baca di 17 ayat 3, di Yohanes 17 ayat, apa sih hidup kekal itu? Dia beri penjelasan itu. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini saya kira pemahaman yang esensial bagi kita. Kan kita semua mengejar hidup yang kekal. Dan Yohanes memberi kesaksian tentang apa? Bukan lagi sang firman yang jadi manusia, tapi hidup kekal. Dan inilah kita kejar, hidup yang abadi. Nah, ini di teks ini kita ditunjukkan, ini loh hidup kekal. Yang kita cari kan, kita bayangkan surga, hidup kekal itu seperti apa, ada pesta, ada makan, ada minum ya. Kita dambakan itu. Tapi Yesus katakan, udahlah kau jangan muluk-muluk. Hidup kekal itu begini loh. Yaitu mereka mengenal Engkau. Mengenal Allah. Dan mengenal Yesus Kristus. Jadi mengalami, melihat, meraba, mendengar, supaya bisa mengenal. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenal Yesus? Mengenal Bapa, mengenal Allah. Saya sebutkan di sini, di dalam bahasa Ibrani, mereka pakai kata yada, artinya mengenal. Tetapi makna terdalam, makna dasar dari yada itu adalah bersatu. Ya, sering diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, di dalam Alkitab, yada itu bersetubuh, menyatu. Jadi orang menyatu di situ. Sehingga ketika dikatakan mengenal Allah, berarti bersatu dengan Allah.
Wah, ini abstrak lagi, kayak apa bersatu dengan Allah? Ya, gimana kita membayangkan? Di dalam konteks Yunani sedikit berbeda konsep mengenal itu. Dia pakai kata ginosko. Kalau orang Yunani ditanya, oh saya mengenal dia, maka dia bermain dengan imajinasi, pemikiran-pemikiran, rumusan-rumusan yang abstrak. Misalnya, apa itu rumah? Nah, dia mulai gambarkan rumah ini begini, bentuknya begini, ada atapnya, ada temboknya. Dia beri lukisan tentang rumah. Tapi berbeda dengan cara orang Ibrani di dalam mengenal. Sebagai contoh, kalau orang Ibrani mau mengenal laut atau mau mengenal rumah tadi, maka dia akan masuk ke dalam rumah itu. Dia raba rumah itu, dia lihat rumah itu, dia masuk ke dalamnya, dia berjalan di situ. Begitu juga kalau dia mau melihat laut, apa yang dia buat? Dia akan ambil perahu, dia mendayung ke dalam, dia masuk ke dalam, dia nyemplung ke dalam laut, dia renang di situ. Oh, ini laut. Jadi ada unsur meraba, ada unsur menyatu di situ. Maka Yohanes tadi katakan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba. Karena mengandaikan bukan hanya lihat, bukan hanya dengar, tetapi masuk di dalam persekutuan itu. Jadi kalau kita mau menikmati hidup kekal, maka yang penting bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita lihat, tetapi kita masuk di dalam persekutuan itu. Jadi mengenal Allah, kita lihat, dengar dia, tapi kita mengalami persatuan. Maka bagi orang-orang Katolik sebenarnya ketika dia merayakan Ekaristi, dia melihat tubuh Kristus, dia mendengar firman-Nya, lalu dia sambut, dia menyatu dengan tubuh Kristus, di sini sebenarnya dia sudah masuk dalam hidup yang kekal. Itulah mengenal Allah. Dan itu membuat orang masuk di dalam persekutuan. Tapi masih cari hidup kekal di mana? Nah ini. Jadi Yesus juga adalah hidup kekal ketika kita merasakan persatuan di situ. Mengapa Yesus itu hidup kekal? Karena dia selalu di dalam persekutuan dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya kalau dia dan Bapa satu, berarti dia hidup yang kekal. Itulah mengenal Allah. Satu dengan Allah. Karena itu Yesus bukan semata-mata jalan melalui mana orang sampai kepada kebenaran iman dan hidup. Jadi hati-hati. Oke, akulah jalan, kebenaran. Tapi coba Pak, akulah hidup. Ia hidup itu sendiri, bukan hanya nuntun kita kepada hidup, tetapi dia hidup itu sendiri. Nah, di mana dia sekarang hadir? Maka Yohanes saksikan, aku memberikan kepadamu kesaksian apa? Kesaksian tentang firman hidup. Apa firman hidup itu? Yesus sendiri, dia jalan, tapi di dalam firman hidup itu sendiri, engkau sudah masuk ke dalam kehidupan abadi. Nah, ini logika pikir yang diminta oleh orang-orang, oleh penulis ini supaya memahami bagaimana menjadi pengikut Kristus, bagaimana meraih kehidupan kekal, dan jangan sampai kita masuk atau terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran yang sesat. Karena di zamannya ada banyak orang berpikir secara berbeda, yang menolak pandangan-pandangan yang dipakai oleh tradisi. Nah, ini pertama di situ, ya, tentang hidup kekal. Ini yang mungkin harus kita nikmati sekarang. Jadi Yesus itu kebenaran, mengenal Tuhannya bersatu. Jadi Allah dan Bapa tidak bisa dikenal oleh seorang pun kecuali bila anak menyatakannya. Jadi kalau mau bersatu dengan Allah,
bagaimanapun orang harus percaya kepada Yesus. Dan untuk mendapat bagian dalam hidup ilahi yang ada bersama Bapa atau yang Yesus miliki bersama Bapa, mau tak mau harus percaya di sini, mengimani Dia. Dan bila orang percaya, sekarang juga ia memiliki hidup kekal. Karena ketika dia percaya, dia mengimani, dia masuk di dalam persatuan itu, dia sudah mempunyai hidup itu. Karena Yesus sudah ada di dalam dirinya. Maka Yesus katakan, kalau kamu percaya kepada aku, makanlah dagingku, minum darahku. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ya, otomatis Anda sudah sampai dalam persatuan dengan dia, Anda sudah sampai pada hidup abadi. Mau cari di mana? Mau tunggu lagi? Ya, hidup abadi sudah orang nikmati sekarang ini. Nah, Yohanes sangat menekankan hidup kekal itu. Apa di situ? Ambil bagian dalam kehidupan ilahi di tengah dunia ini. Sekarang ini, bukan nanti di akhirat. Ini yang harus kita rombak cara pikir kita, yang seringkali yang masih kita sulit sekali melepaskan cara pikir ini. Kita selalu pikir ketika dengar kata hidup abadi, mesti pikiran kita hidup setelah mati. Karena hidup sekarang ini tidak abadi. Itu gaya pikir begini, walaupun gereja sudah berkali-kali mengatakan bahwa masa akhir, eskatologi, parusia sudah mulai dengan kebangkitan Yesus, tapi otak kita seringkali sulit melepaskan diri dari cara pikir hidup abadi itu nanti, setelah kematian. Padahal sekarang ini sudah ada hidup kekal. Bukan baru nanti di akhirat. Dan apa hidup kekal itu? Persekutuan dengan Allah. Ternyata inti dalam kekristenan itu kalau kita mau raih kehidupan kekal itu hidup bersekutu. Bukan sendiri-sendiri, bukan mengasingkan diri, memisahkan diri. Makanya saya katakan COVID ini bisa sangat mengancam persekutuan dengan Allah. Kalau manusia tidak kreatif. Jangan sampai karena ada COVID seperti ini, lalu orang hidup di dalam isolasi. Hidup di dalam, istilah kita, kematian. Karena tidak di dalam persekutuan dengan Allah. COVID membawa kematian, memisahkan orang. Tapi kita lihat bagaimana gereja kreatif kita tidak dikuasai oleh pandemi itu. Sehingga kehilangan hidup yang kekal. Karena akhirnya kita mempunyai cara baru di dalam membangun persekutuan. Tidak boleh kehilangan persekutuan ini. Dan Yohanes katakan, melalui pemberitaannya, para pendengar mempunyai persekutuan dengan dia dan rekan-rekannya. Dan persekutuan itu adalah persekutuan dengan Bapa dan Putra. Jadi saya lihat sebagai contoh saja, selama ini gereja kita, orang-orang kalau ke gereja, itu kalau tidak komuni, itu dia tidak merasa srek. Rasanya tuh belum plong, ya, belum dapat. Dan kalau kita perhatikan juga bagaimana sikap orang ketika hosti diangkat, ya, atau sakramen Maha Kudus diangkat. Kita dengan kusyuk menyembah, memuji, ya, meluhurkan itu. Tetapi sikap kita terhadap Alkitab, terhadap firman, itu sangat jauh dari yang demikian. Padahal gereja di dalam konsili Dei Verbum-nya, jadi di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang disebut Dei Verbum, dia dengan jelas katakan bahwa gereja menghormati sabda Tuhan itu sama seperti menghormati tubuh Kristus. Sama. Yesus yang hadir di dalam firman, sama dia hadir di dalam sakramen.
Tetapi cara pikir kita untuk sampai ke sana, itu masih sulit sekali. Apa yang terjadi? COVID ini sedikit membongkar cara pikir gereja. Karena mulai ada misa online. Nah, misa online, banyak orang tidak rasa seperti misa. Karena masih menantikan, kalau tidak menyantap tubuh Kristus, masih tidak plong. Jadi kesadaran bahwa melalui pemberitaan, orang mempunyai persekutuan, ini masih jauh. Orang menyadari Yesus hadir di dalam firman seruan gereja, kata-kata gereja, bahwa dia juga hadir di situ, dan orang bisa mengalami dia di situ, itu masih seringkali sulit. Nah ini, ketika teks diwartakan, ketika firman dibacakan, kita angkat, ya, imam mengangkat, ya, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, atau akan syukur kepada Allah. Itu terjadi pembersihan, terjadi penyucian, terjadi pengudusan, terjadi penguatan. Tapi seringkali tidak dirasakan sungguh-sungguh. Nah, Yohanes mengajak kita untuk melihat ini. Supaya persekutuan itu terjadi melalui pemberitaan juga. Bahwa kita bisa bersekutu dengan Allah, mengalami kesatuan dengan Allah lewat sabda ini. Jadi para pendengar akan mengalami hidup kekal sekarang juga. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar, kami beritakan kepada kamu. Ini berita ini, supaya kamu pun mempunyai persekutuan. Dan persekutuan itu apa? Dengan Bapa dan Anak. Lewat pemberitaan itu orang mengalami persekutuan itu. Jadi dengan demikian, baik dia maupun pendengarnya akan mencapai sukacita sempurna. Supaya semuanya ini kutuliskan kepadamu. Supaya sempurnalah sukacita itu. Nah ini sampai tidak kita pada kesadaran itu. Bahwa firman, kesaksian-kesaksian yang diberikan gereja, itu membawa kita kepada sukacita dan mengalami persekutuan. Nah ini yang mungkin harus banyak kita pelajari lagi, renungkan dalam hidup kita. Ya, bagaimana Kristus yang dihadirkan pada generasi yang tidak lagi melihat secara langsung, kini hadir di dalam kata-kata gereja. Bahkan dia hadir sebagai kata-kata gereja. Ketika firman dikhotbahkan, diwartakan, di situ dia hadir, di situ dia ditinggikan, di situ dia dihinakan, dan di situ dia menyelamatkan kita. Nah inilah kesaksian pertama yang diberikan oleh Yohanes, membedakan prolog Injil Yohanes yang bicara tentang Sang Sabda menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, sedangkan dalam suratnya dia lebih memberi kesaksian tentang firman hidup, menyaksikan firman hidup, menghadirkan dia di tengah-tengah jemaat. Nah, sekarang kita masuk ke konsep tentang terang. Gimana Allah sebagai terang, ya, di dalam pandangan kita. Ya, saya bacakan dulu teksnya. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maksudnya kata-katanya mudah ya ditangkap di situ. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ya, logikanya firman tadi. Firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah terang. Dan kalau kita menerima, kita masuk di dalam persekutuan. Lalu kita kalau masuk dalam berarti kita hidup di dalam terang, bukan di dalam gelap. Kalau kita hidup dalam gelap, ya jelas kita berdusta, berarti kita tidak hidup di dalam firman. Kita tidak dalam persekutuan dengan Dia. Nah, itu logikanya. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus
anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, ini unsur penting di sini, yaitu unsur persekutuan. Jadi, ketika kita menerima kesaksian Yohanes, menerima firman-Nya itu, kita akan hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Tapi kalau kita, saya sudah hidup dalam terang, tapi ternyata kita tidak hidup dalam kegelapan, nanti kita berdusta dong. Dan kalau orang berdusta itu sebenarnya dia tidak ada di dalam persekutuan dengan yang lain. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, sekarang dikaitkan dengan dosa. Orang yang tidak ada dalam persekutuan, dia ada dalam dosa. Maka dia perlu menyucikan diri. Dan kalau dia masuk di situ, darah Yesus akan menyucikan dia. Berarti dia akan suci. Tapi kalau dia tidak dalam persekutuan, berarti dia ada di dalam dosa. Saya nggak ada berdosa kok. Kalau sampai tidak mengatakan itu, dia menipu dirinya. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Wah, ini memang kata-katanya agak ruwet ya, logikanya ya, masuk ide satu ke ide lain. Tapi inti dari apa yang dia katakan, pertama, bahwa Allah itu terang. Berarti kalau Anda dalam terang, Anda tidak di dalam kegelapan. Dan kalau hidup begitu, Anda di dalam persekutuan dengan Dia. Kalau Anda dalam persekutuan dengan Dia, berarti Anda hidupmu bersih, suci. Karena orang yang di dalam persekutuan itu akan selalu dibersihkan oleh darah Kristus. Nah, sekarang lihat diri kita. Kita ini berdosa atau tidak? Ya, kalau saya tanya kepada Anda berdosa enggak? Oh iya, karena saya manusia, saya berdosa. Jadi, tapi tidak betul-betul sadar saya ini berdosa. Tapi karena manusia, manusia berarti dia berdosa. Tapi tidak betul-betul, enggak, saya sungguh-sungguh berdosa. Kesadaran ini berbahaya. Seakan-akan karena saya manusia, baru saya ini orang berdosa. Bukan karena saya benar-benar sadar saya telah berdosa. Nah, kalau ada kesadaran yang sungguh-sungguh, maka penting mengaku dosa. Jadi ngakui dosa, ini kan orang sulit sekali. Sering kadang-kadang, ya saya berdosa karena saya manusia. Itu bukan mengaku dosa, itu menyalahkan manusia. Tapi ketika saya dengan kesadaran saya refleksi, saya melihat diri saya berdosa, maka saya akan mengaku dosa. Nah, kalau terjadi demikian, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Ini, karena itu Yohanes katakan, kalau kita katakan kita tidak pernah berbuat dosa, nggak mungkin. Berarti kita membuat Allah itu pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi prinsipnya ya harus ngaku bahwa kita berdosa. Sungguh-sungguh berdosa, bukan karena manusia saja. Oke. Jadi ini logika pikir yang agak ruwet di situ di surat pertama Yohanes itu, tapi inti-inti poin-poin yang ada saya kira cukup jelas. Jadi di dalam surat Yohanes ini, Yohanes tidak bicara tentang masa kanak-kanak Yesus. Dia juga tidak bicara tentang transfigurasi Yesus. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di gunung itu, di Gunung Tabor. Jadi, mengapa dia tidak bicara tentang kanak-kanak Yesus? Tetapi dia bicara tentang Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Nah, melihat kemuliaan Allah tidak berarti melihat Allah. Karena di dalam konsep biblis melihat Allah berarti mati. Tapi orang melihat kemuliaan Allah.
Dia mengapa tidak bicara dengan transfigurasi Yesus? Melainkan melihat manusia yang disalib. Sebab di mana nyata kemuliaan Allah? Yaitu Allah yang adalah kasih, yang memberi diri demi keselamatan manusia. Dan di mana kelihatan Allah yang mulia itu, Allah yang kasih itu? Justru ketika Allah menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, dan itu terjadi di atas salib. Jadi kita lihat mengapa Yohanes kemudian banyak bicara tentang salib, melihat kemuliaan Allah di mana. Nah, Yohanes sangat menekankan Allah sebagai sabda, sabda hidup. Dan kalau kita bicara tentang sabda hidup, maka dua hal yang penting. Pertama, mendengar dan taat. Jadi gimana kita bisa mencapai persekutuan itu? Harus ada mendengar dan taat. Keduanya nggak bisa dipisahkan karena Sang Sabda ini yang memberikan kita hidup abadi itu adalah sabda yang hidup. Karena itu penting apa? Mendengar dan menaati. Mendengar saja tanpa taat tidak berguna. Dan sabda yang didengar adalah sabda hidup. Dan apa itu? Kasih. Oleh karena itu, di dalam mendengar ini, ketika kita mendengarkan sabda dan juga melaksanakan, ditekankan apa? Jangan hanya unsur intelektual ketika mendengar sabda, supaya nanti masuk di dalam persekutuan kasih. Itu kan tujuan yang mau dicapai, hidup kekal itu, bersekutu itu. Karena itu, ditekankan, sabda yang kamu dengar ini adalah sabda hidup. Apa sabda hidup itu? Kasih. Hidup itu relasi kasih. Karena itu, ketika mendengar, jangan hanya pakai otak. Oh ini, lalu kita berlogika. Tetapi harus ada apa yang disebut dengan afeksi. Karena cinta mengandaikan juga adanya afeksi. Untuk masuk di dalam persekutuan, tidak bisa kita bersekutu dengan teman, bisa kumpul-kumpul dengan teman, bersuka cita dengan mereka. Kalau hanya apa? Hanya otak saja. Hanya main logika aja. Tidak ada afeksi, tidak ada kerinduan, tidak ada perasaan kangen. Oh nanti saya ketemu dia, ini gimana? Akhirnya apa? Kita hanya kok lihat, berkumpul bersama, selesai buyar. Tetapi ketika ada afeksi, inilah yang akan membantu orang masuk di dalam persekutuan yang sejati. Begitu juga kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau hanya Tuhannya pikiran kita, oh dia maha kuasa, gini. Tapi tidak ada rasa sayang. Ya, ada afeksi, ada kerinduan. Ada rasa kalau ketemu rasa nyes. Ya. Ada sesuatu yang kita rasakan di situ. Kalau tidak terjadi begitu, kita ini sebetulnya hidup di dalam kebohongan. Kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Mau menyalami orang di samping kita juga malas. Karena ke gereja hanya pikiran kita apa? Logika, otak. Saya selamat, saya diselamatkan Tuhan, saya diampuni. Tidak ada afeksi. Padahal persekutuan, apalagi persekutuan hidup yang adalah kasih, tidak bisa tanpa afeksi. Ya. Ini yang saya katakan nanti menjadi seperti penyakit spiritual. Karena itu, ketika kita mengatakan saya mencintai Allah, tetapi tidak mencintai semua orang, dan melihat orang itu jauh dari saya, ya, seakan-akan tetangga saya, orang-orang di samping saya itu seperti jauh di dalam kehidupan kita, ya, walaupun mungkin online seperti itu. Di mana kita punya afeksi? Nah, ini saya kira itu juga berbahaya di dalam kegiatan-kegiatan webinar. Kita kurang masuk di dalam afeksi, kurang masuk di dalam persekutuan itu. Nah, ini bagaimana mengembangkan itu supaya persekutuan ini sungguh-sungguh hidup. Jadi yang pertama ia beritakan ialah Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa maksudnya ini?
Dan kalau kita lihat di dalam Injil, ini bolak-balik Yesus ngomong, akulah terang dunia, siapa engkau tidak berjalan dalam kegelapan. Dan kalau kita baca di teks Yohanes 8:12 ini benar-benar menggetarkan sebetulnya. Karena waktu itu adalah waktu upacara Sukot. Upacara yang mengenang penabisan bait suci. Di situ ada namanya upacara api. Nanti dari bait suci itu akan dinyalakan obor dan dari situlah seluruh kota akan diterangi oleh api itu. Nah, di dalam menantikan api yang demikian, Kristus tampil di situ. Kalian menantikan terang. Dan dia katakan, akulah terang dunia. Ini penyataan diri, akulah terang dunia. Ini sangat kristologis. Biasanya, akulah keselamatanmu, akulah yang menyembuhkan engkau. Itu bisa. Tapi di sini dia kata, akulah terang dunia. Jadi, Yesus dengan jelas katakan, kini Allah adalah terang. Karena dia katakan, akulah terang dunia. Dan dia itu adalah Allah. Sehingga dengan tidak langsung dia katakan, akulah terang. Allah adalah terang. Biasanya Allah memberikan terang, menerangi orang. Ini sekarang dia itu sendiri adalah terang. Jadi ini tema favorit ini yang dipakai untuk menggambarkan Yesus. Dan banyak sekali di dalam Injil Yohanes ungkapan-ungkapan ini. Ya, orang buta, ya kita lihat disembuhkan, dia mulai melihat terang. Nah, apa yang menjadi inti di sini? Perjumpaan dengan Yesus, pengalaman disembuhkan membuat si buta bertumbuh dan berkembang dalam pengenalannya akan Yesus. Dia mengenalnya sebagai Yesus, kemudian Yesus sebagai terang membuka mata orang buta sehingga orang itu menjadi pribadi beriman. Karena terang dia dapat melihat, mengenal Allah dan masuk di dalam persekutuan itu. Jadi ini kuncinya ke situ lagi. Mengapa dia disebut terang dunia? Allah sendiri adalah terang, Yesus adalah terang, karena dia membantu kita, tunjukkan kita jalan ke situ, tapi ternyata terang itu adalah dia sendiri. Ini metafora di dalam perjanjian lama banyak sekali tentang api. Iman Allah sebagai terang, Yesus adalah sumber cahaya, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan itu. Dan Yohanes sekarang tegaskan di sini. Nah, dalam pandangan kuno yang juga mempengaruhi pemikiran Kristen, dunia dibagi di dalam terang dan di dalam gelap. Ya, di kisah penciptaan Tuhan ciptakan terang, memisahkan terang dan gelap. Sebaliknya, apa yang terjadi di dalam terang ini tidak ada kegelapan. Jadi ada pemisahan di situ. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus atau Allah adalah terang, sedangkan dunia dilihat sebagai kegelapan yang melawan Allah. Ini terjadi konsep demikian. Nah, ketika kita katakan Allah adalah terang bagi orang benar yang menempuh jalan yang diterangi oleh sinar terang Allah, sedangkan orang berdosa adalah mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Nah, di sinilah kita lihat kembali terang ini kembali ditandaskan oleh Yesus akan memberikan orang kehidupan kepada mereka. Sebab tiada hidup, ya, sebab hidup tiada lain dari bersatu dengan Allah, sedangkan orang yang berada dalam kegelapan karena jauh dari Allah berarti dia mati. Jadi konsepnya sebetulnya sama dengan konsep tadi. Ya, orang bersekutu dengan Allah berarti dia menikmati hidup kekal. Sekarang kenapa? Karena Allah itu adalah hidup. Sekarang Allah itu juga ditunjukkan terang. Kalau Anda di dalam terang, Anda tidak ada di dalam kegelapan. Ya, kalau Anda tidak ada dalam kegelapan, berarti Anda bersatu dengan Allah. Jadi dia muter-muter di situ oleh Yohanes. Tetapi mari kita lihat kemana larinya ini. Mereka yang melalui tobat dan iman akan Yesus Kristus akan berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Akan memperoleh pengampunan dosa
dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, saya kira kita perlu larinya ke situ. Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan, artinya hidup tanpa Yesus, hidup tanpa terang. Berarti nanti kita kacau balau, tanpa aturan, tidak jelas, tanpa moral, tanpa kasih. Gimana caranya supaya kita jangan sampai ke sini? Yesus katakan, pertama, sadari dosa. Terang itu bukan saja hukum, bukan saja pengajaran. Karena di dalam konsep kita, sering kita katakan, ketika saya berdosa, maka saya jauh dari Allah. Apa itu dosa? Dosa seringkali kita katakan melawan hukum Tuhan. Nah sekarang, bagaimana Yohanes tunjukkan kepada kita supaya kita ada di dalam terang itu? Dia katakan, hati-hati, terang itu bukan saja hukum, bukan saja pengajaran yang dibawa Yesus. Tetapi, Yesus sendiri adalah terang. Oleh karena itu, Yesus bukan hanya mengajar untuk memberikan terang, melainkan terang itu sendiri yang menerangi semua orang yang percaya. Nah, gimana efeknya di sini? Logikanya begini. Ketika kita mau hidup di dalam persekutuan dengan Allah, mau meraih hidup yang kekal, kita kan ingin kita bisa berjalan dalam terang. Artinya ada hukum-hukum, ada aturan-aturan etika yang jelas yang kita ikuti, yang akan membawa kita sampai kepada persekutuan itu. Tetapi Yesus katakan, oke, itu perlu. Kalian perlu tahu hukum. Kalian tahu tata tertib. Tapi jangan lupa, hukum itu sendiri, terang itu sendiri adalah Yesus Kristus. Nah, inilah yang sedikit membedakan kita dengan pengikut-pengikut agama yang lain. Akibatnya apa? Untuk meraih keselamatan, kita tidak lagi hanya mengejar, saya lakukan hukum ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini, maka saya hebat. Tidak bisa. Tetapi yang ditekankan pertama adalah kita menyatukan diri dengan Yesus. Kita bersatu dengan Dia, mengenali Dia. Itu yang pertama. Karena kalau sudah di dalam Dia, maka kita akan berjalan di dalam terang, tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tidak akan salah arah. Loh, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa saya tahu kalau saya sudah di dalam Dia, maka jalan saya akan terang, maka saya akan hidup di dalam persekutuan kasih. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Dia sendiri adalah terang dan Dia sendiri adalah kasih. Ketika Anda dalam persatuan kasih, maka Anda akan mempunyai apa yang disebut dengan insting. Pikiran kita, hati kita, otomatis akan dibuat sangat mudah memahami apa yang baik dan apa yang jahat. Ketika kita ada di dalam kasih. Karena Allah itu kasih. Ya, contoh saja, ya, itu cerita-cerita kuno biasanya. Misalnya, kasih membuat orang kreatif. Ya, suami istri, misalnya jalan bersama, lalu ya naik mobil bersama, begitu selesai turun dari mobil, suaminya bukakan pintu. Atau pacarnya bukakan pintu karena dia cinta sekali kepada anaknya. Mungkin kalau sudah suami istri tidak terlalu. Tapi ketika masih baru sayang, cinta, langsung turun, bukakan pintu pacarnya. Apakah pacar yang dia cintai itu tidak mampu membuka pintu? Mampu. Tetapi
Seorang yang mencintai, dia itu kreatif. Dia itu punya insting. Dia itu punya kemampuan untuk melihat kebutuhan orang yang dia cintai lebih dari yang biasa. Nah, disinilah inti dari kekristenan itu ketika dikatakan kamu harus bersatu dengan Allah. Masuk, mengenal Allah. Ketika engkau mengenal Allah, bersatu dengan Dia, engkau tidak akan ada di dalam kegelapan. Semuanya jelas bagimu, ini baik ataukah ini jahat. Ini harus saya ikuti atau tidak. Karena apa? Saya akan mempunyai kemampuan melihat, insting melihat, karena sudah digerakkan oleh Allah itu, digerakkan oleh kasih itu. Kasih memang dahsyat sekali membantu orang. Sehingga saya masih ingat Agustinus katakan, cintailah dan lakukan apa yang kau inginkan. Oh, ini kan luar biasa. Saya suruh mencintai, lakukan apa yang kau inginkan. Karena cinta memungkinkan orang mampu melihat di dalam terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada yang tidak jelas di situ. Dan inilah yang dipakai oleh Kristus. Nah, apa untuk itu? Yesus selalu katakan, bersihkan dirimu. Bersihkan dirimu. Karena tidak mungkin kita menerima cahaya itu, hidup di dalam terang itu, kalau kita masih ada kotoran. Ya, kalau kita masih ada di dalam dosa. Nah, ini maka penting pertama-tama dikatakan di dalam surat ini, jangan menipu. Jangan pernah mengatakan saya tidak berdosa. Semua orang berdosa, tapi bukan sekedar mengatakan karena saya manusia, maka saya berdosa. Tapi saya sungguh-sungguh berdosa di dalam hidup ini, sehingga saya mengaku dosa. Ketika orang mengaku dosa, dia mulai menerima terang itu. Semua yang unsur-unsur yang gelap di dalam kehidupannya, kemudian dia lepaskan. Nah, itulah saya kira poin-poin penting yang dinyatakan oleh Yohanes di sini. Ini, jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ini, mempunyai persekutuan berarti hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, kalau masih kata, saya tidak ngerti kok, harus berbuat gini, harus berbuat baik begini. Ini omong kosong. Harusnya, kalau orang hidup dalam persekutuan kasih, dia akan sangat peka, dapat melihat dengan jauh lebih jelas, dengan instingnya lebih jelas, dia akan jauh lebih kreatif, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Walaupun tidak disebutkan di dalam hukum, tetapi hati dan pikirannya sudah terarah kepada yang baik. Dan ini maka tidak akan hidup di dalam kegelapan. Jelas, oh ini tidak boleh saya lakukan, ini harus saya lakukan. Orang yang hidup dalam kasih harus sudah punya kepekaan itu. Kalau itu belum ada, akhirnya kita berdusta, tidak melakukan kebenaran. Nah, ini saya kira harus kita refleksikan. Sudah tidak saya hidup di dalam persekutuan? Apakah saya masih ketika melihat kejadian-kejadian, melihat peristiwa-peristiwa atau apa itu situasi yang saya hadapi, saya masih ragu, ini benar atau salah? Ini baik atau buruk? Dan apa yang harus saya lakukan dalam situasi itu? Kita masih di dalam keraguan, masih tidak jelas. Berarti kita belum di dalam persekutuan dengan Dia. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ini mesti ada di dalam persekutuan, dan itu akan membuat orang bahagia karena persekutuannya adalah persekutuan kasih dan selalu disucikan. Jadi hidupnya itu mesti sukacita, dia bahagia di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menyadari ini. Pentingnya itu mengenal Allah. Masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Yohanes sudah jelaskan kepada kita caranya supaya kita jangan sampai berdusta
Kalau kita berdusta, kita tanpa sadar menjadi anak-anak iblis. Gimana cara mengenal Allah tadi? Yohanes sudah tunjukkan di awal, supaya kita mendengarkan kesaksiannya tentang firman hidup. Dan di dalam mendengarkan juga ada unsur ketaatan dan juga ada unsur afeksi. Saya kira 3 hal ini harus terus kita kembangkan setiap kali kita mendengarkan pewartaan firman. Dengar baik-baik, ada kerinduan, semangat untuk menaatinya, dan ketiga, ada afeksi. Supaya persekutuan yang kita buat itu betul-betul bukan hanya intelektual, tetapi hati. Hati yang menggerakkan kita, hati yang menggerakkan kita peduli. Dan hati ini yang dijiwai oleh kasih akan membuat kita kreatif. Juga akan membuat kita hidup di dalam terang, artinya jelas bagi kita mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita bisa memilih yang baik. Karena cinta itulah yang menginspirasikan kita, yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran ini. Nah, kalau ini terjadi, ya, harapan Yohanes agar sukacita kita menjadi sempurna, saya kira itu akan segera terwujud, ya, supaya kita juga bebas dari dosa-dosa. Ya, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Memang di belakang saya banyak bicara tentang dosa, tapi saya kira enggak perlu saya bahas panjang lebar. Oke, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mau disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Tadi sepanjang pengajaran saya benar-benar berusaha sekali Pak untuk mengerti karena memang pengajaran Yohanes ini tidak mudah untuk Ya, bulat kalimatnya di dipahami ya Pak depan ya. itu dia padat sekali ya. Ya, dan ada beberapa teman juga termasuk saya sendiri yang merasa bersyukur bahwa diingatkan kembali ada tadi satu kalimat yang Pak Paskalis ucapkan dan itu merupakan satu peneguhan terutama buat saya sendiri bahwa kita tidak usah menunggu sampai nanti untuk mengalami hidup kekal itu. Tapi saat ini juga, hari ini juga, kalau kita bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Yesus, kita itu sudah menjalani hidup kekal itu. Eh, karena kalau pemikiran saya terutama hidup kekal itu nanti kalau sesudah saya mati, saya mau hidup kekal bersama Yesus. Tapi ternyata Pak Paskalis mengingatkan bahwa dari hari ini pun kita sudah mengalami hidup kekal itu bila kita tetap bersekutu dengan Allah, dengan Yesus. Betul kan ya Pak ya? Ya, Apakah salah yang ditanya itu? betul. Ya, baik. Dan ini ada satu pertanyaan, Pak Paskalis. Sebenarnya lebih kepada pencerahan yang diminta. Ada pernyataan juga yang tadi Bapak sampaikan bahwa umat cenderung belum merasa lega atau plong kalau saat misa, misalnya belum atau tidak menyambut komuni. Padahal Yesus sendiri itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus sendiri yang hadir dalam pewartaan juga. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi, Pak. Ada yang bertanya. Sebetulnya di Dei Verbum itu dikatakan begini, gereja menghormati sabda Tuhan itu sama seperti menghormati tubuh Kristus. Ya, itu kan sebetulnya nilainya tuh sama. Ya. Yesus dalam rupa roti dan anggur, Yesus di dalam rupa sabda, itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Makanya di dalam liturgi kan ada dua meja. Meja sabda dan meja altar kurban. Itu sama sebetulnya. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan konsep yang demikian, kita kan selalu berpikir Tuhan tuh bisa diraba, dijamah, disentuh, di mana? Di hosti kan? Kita lihat, kita bisa
pandang dia, kita bisa raba. Nah, Yohanes tadi tegaskan di situ, apa yang saya raba, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa itu? Justru adalah hidup, firman hidup. Justru itu yang lebih ditekankan oleh Yohanes. Yesus hadir itu di dalam sabda gereja. Nah, ini kesadaran ini kan kurang. Kalau kita lihat di dalam gereja-gereja Protestan, mereka jarang perjamuan itu. Mungkin hanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi dia lebih ke sabda. Bahkan kalau kita lihat tradisi Yahudi, dulu mereka kalau menghapus dosa, membersihkan diri dari dosa, dan memuji Allah dan apanya supaya dia suci, kudus, mereka mempersembahkan kurban. Kurban penghapus dosa, dan itu hanya bisa dilakukan di bait suci di Yerusalem. Tetapi ketika Yerusalem habis, dihancurkan oleh Babel, mereka tidak bisa buat lagi. Berarti dosanya nggak pernah diampuni dong. Mereka tidak pernah suci lagi, mereka tidak bisa selamat lagi. Tidak. Mereka buat cara baru apa? Dengan membaca firman. Maka ada sinagoga. Jadi bait Allah hancur, mereka ganti nanti dengan sinagoga. Di sinagoga mereka tidak mempersembahkan korban untuk penyucian, tapi mereka membaca firman, membaca Torah. Dan pembacaan itu dianggap menggantikan korban-korban itu. Nah, kesadaran ini juga, pemahaman ini di dalam gereja, khususnya gereja Katolik, saya kira masih belum, walaupun orang mungkin sudah teriak-teriak ya, tapi rasa itu belum muncul. Wah, ketika saya mendengar firman, bahwa saya dikuduskan oleh firman itu. Ketika Injil dibacakan, ketika bacaan pertama, bacaan kedua, selesai dibacakan, saya dikuduskan, saya disucikan oleh firman itu. Tidak ada. Mungkin satu dua merasakan, tapi ini sungguh-sungguh di dalam liturgi, ditekankan sekali, Anda dikuduskan, firman itu menyucikan. Nah, ini kesadaran ini, sehingga di dalam misalnya saya katakan misa online, ya, orang harus sungguh-sungguh serius di situ ketika teks dibacakan. Ini sekarang saya dikuduskan. Tapi berapa orang? Kita mungkin buat penelitian di situ. Ya, buat penelitian berapa orang yang betul-betul sadar di situ. Oh, sekarang firman dibacakan. Ini firman hidup yang disampaikan kepada saya. Saya akan hidup oleh ini. Dan saya akan hidup di dalam terang oleh ini. Dan apa? Tiga itu di bawah Anda. Melihat, mendengar, dan meraba. Raba itu artinya afeksi. Ada unsur persekutuan, karena di dalam konsep bersatu dalam Yahudi, dia harus ada unsur meraba, menyatu, ya, masuk di situ. Nah, ada nggak konsep itu di dalam kehidupan kita? Kan seringkali kurang kan? Umat tuh seringkali, ya sudah, saya hanya nunggu nanti konsekrasi. Ada orang ke gereja pun ya, wah, bacaan sabda nggak penting, pokoknya nanti konsekrasi saya itu Yesus, roti menjadi tubuh Kristus, saya komuni, sudah aman. Nah, itu kadang-kadang ada orang masih pikir begitu, ya, lupa bahwa penting sekali bagian awal dan firman itu, ya. Terima kasih, Pak. Eh, mungkin mungkin ini masalah pengertian. Apakah bisa dikatakan begitu, Pak? Artinya karena kalau dalam pengajaran itu banyak sekali yang dikatakan bahwa Ekaristi itu adalah puncak Ya, dari ya, persembahan, pengorbanan yang sebenarnya kita juga arahkan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan itu adalah mengarah kepada Ekaristi. ya, Apakah bisa saya katakan bahwa mungkin itu adalah persepsi yang akhirnya membuat beberapa orang itu melihat bahwa ya karena itu sebagai puncak sehingga itu harus didapat gitu. Baru merasa bahwa sudah full begitu. Apakah bisa begitu, Pak? ya. Persoalannya kan ketika dia katakan Ekaristi sebagai puncak, mereka pikir Ekaristi itu cuma liturgi Ekaristinya itu. Dia lupa bahwa Ekaristi itu satu kesatuan, mulai dari firman dan konsekrasi itu, tubuh dan darah Kristus itu. Jadi dia lupa bahwa bagian awal itu bagian dari satu kesatuan dengan Ekaristi. Ekaristi nggak bisa dilepaskan dari sabda itu.
Anda tidak bisa merayakan membuat liturgi Ekaristi hanya langsung konsekrasi komuni, nggak bisa. Nggak bisa, dia satu kesatuan yang utuh di situ. Nah, ini yang akhirnya terjadi tidak keseimbangan itu. Mungkin ya hanya persepsi orang. Ya, dia lupa meja sabda itu ada dua, ya, meja Ekaristi sama meja sabda. Nggak seimbang. Kadang-kadang altarnya dihias bagus ya, terus meja sabdanya kurang. Kan itu kan kita sendiri yang kadang-kadang itu nggak seimbang di situ. Ya. Yaitu karena apa? Soal sense saja, soal perasaan. Orang bisa ambil tubuh Kristus makan, dia lupa bahwa ketika dia mendengarkan sabda, sabda itu masuk, dia makan, dia kunyah sabda itu. Itu perasaan itu kan tidak ada. Nah, ini yang saya katakan oleh Yohanes tadi, harus ada afeksi. Perlu mendengarkan sabda itu ada afeksi dengan sabda itu. Kalau tidak, kita dengar lalu kita lupa. Ya, orang yang kita tidak cintai kan sudah lewat ya lewat kan gitu. Tapi kalau ada afeksi, dia akan berbeda di dalam apa itu pelaksanaannya. Ya, efeknya untuk hidup kita itu akan berbeda. Nah, ini yang tadi ditunjukkan oleh Yohanes. Bahkan Yohanes nggak ngomong Ekaristi. Dia lebih firman hidup. Itu yang saya mau sampaikan. Dan itu membawa orang ke persekutuan. Firman itu yang membawa orang kepada persekutuan itu. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebenarnya secara tidak langsung sudah dijawab dengan penjelasan Pak Paskalis. Ada satu pertanyaan juga yang mengenai misa online, Pak, bahwa Ya. memang pernah disebutkan oleh seorang Romo kalau jika ikut Ekaristi tanpa komuni memang belum benar-benar ikut Ekaristi. Jadi ibu ini ingin mendapatkan peneguhan atau penjelasan apa artinya seperti apakah itu sesuatu yang memang benar diserap oleh umat, bagaimana cara mengerti Ekaristi itu. Kalau boleh mungkin saya ikut berkata bahwa itu sebenarnya dari sudut sakramennya yang belum lengkap ya Pak ya. Iya, sebetulnya apa? Karena EKS itu kan satu kesatuan kan? Itu satu kesatuan jadi awal sampai akhir. Nah, dengan situasi pandemi tentu aja saja yang kurang kan? Ya misalnya tidak bisa nyambut, makanya ada komuni batin. Ya orang komuni batin lewat situ dia bisa bisa juga menumbuhkan kita kalau kita betul-betul hayati kan kita juga merasakan tidak bisa kita apa itu Tuhan itu kita kungkung hanya di dalam roti. Ya, nggak bisa kan dalam situasi pandemi, situasi yang katakan tidak normal, ya kita nggak bisa katakan, oh kalau begitu Tuhan nggak bisa hadir di dalam hidup saya. Kan nggak bisa. Jadi menurut saya gereja harus banyak merefleksikan juga situasi pandemi, situasi yang spesial gitu ya. Karena itu ya harus bisa memberikan nilai-nilai bentuk-bentuk baru bagaimana orang merasakan persekutuan dengan Allah, persatuan dengan Allah tidak harus bahwa kalau tidak kamu komuni, kamu tidak pernah bisa bersatu dengan Yesus. Kan tidak bisa. Ya. Nah, ketika situasi sudah normal, ya orang harus mulai lagi ya merasakan itu ada sentuhan itu. Tapi jangan lagi setelah normal masih terus mau hidup abnormal. Ya itu juga nggak sehat kan? Karena tidak sempurna, ekaristinya dia tidak sempurna di situ. Dalam pengertian itu aja. Tapi sekali lagi gereja harus mulai berpikir jangan terlalu kaku melihat di situ seakan-akan Tuhan tuh saya mau kontrol. Dia hanya bisa ada di sini. Nah, itu bagaimana refleksi tim-tim liturgi, saya kira perlu memikirkan itu bentuk-bentuk kehadiran Tuhan ya. Itu saya kira itu perlu. Dan itu sudah mulai dibuat oleh gereja, khususnya waktu pandemi itu. Ya, kreatif-kreatif bagaimana membuat umat itu tetap merasakan kehadirannya di situ. Dan jangan sampai umat lalu apa itu merasa kering ketika tidak ada ekaristi yang langsung offline. Tapi juga setelah normal jangan sampai umat ketagihan online. Lalu tidak ikut offline itu juga nggak normal juga kan, nggak ada kerinduan betul. Karena ada yang saya katakan tadi persekutuan itu online itu bagaimana kita bisa membangun dengan gaya online ini ada afeksi kita dengan yang lain itu kan sulit
Itu yang harus ada karena mengarah kepada persekutuan ya. Kalau persekutuan kan orang nyatu, ketemu ngomong. Nah, kalau online ini kan agak susah. Itu harus dipikirkan kekurangan kita. Misalnya di dalam online seperti ini bisa tidak kita sapa satu, saya kenal ini, kan kurang sekali. Ya, kita satu sama lain. Nah, ini saya sapa aja, saya malah kadang-kadang nggak tahu siapa yang dengarkan. Ya, semua tutup videonya, siapa yang muncul kita nggak lihat. Gimana kita bisa membangun persekutuan di situ? Gimana? Karena kebahagiaan itu supaya sukacitaku sempurna, Yohanes katakan ada di dalam persekutuan Bapa dan Putra dan kita bersama. Lah ini gimana? Jadi kita nggak pernah nyampe di situ di dalam ini. Nah, mudah-mudahan ini mungkin minimal ya, paling minimal kita bisa lakukan sedikit membantu kita masuk di dalam persekutuan itu. Nah, nanti kalau ada ekaristi sudah normal, ya itu kita lebih sempurna lagi mencapai di situ. Gitu. Jadi Pak, ada yang bertanya, Ya. intinya bahwa kalau ke gereja jangan telat ya Pak? Oh harus, nggak bisa itu sebetulnya. Kalau kita terlambat, itu nggak beres, kita nggak ikut. Dia itu satu kesatuan di persiapannya itu. Maka saya katakan apa? Ketika kita jalan, inti dari liturgi itu kan kita memuji Allah dan kita dikuduskan. Jadi ketika kita masuk, solo sederhana aja, kita masuk ke gereja, itu sudah mulai penyuciannya. Kita masuk, kita ambil apa itu air, kita Tuhan, aku ini anakmu loh. Saya jadi anakmu karena apa? Karena kamu baptis saya, karena saya dibaptis. Nih, saya ambil air baptis, saya buat demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan lihat kata, "Duh, nakku baik sekali engkau datang, kamu tak kuduskan." Itu sudah terjadi pengudusan. Lalu kita berlutut, Tuhan engkau agung, Tuhan. Saya puji engkau. Bagaimana caranya memuji? Saya berlutut, saya puji engkau. Anakku, engkau puji saya. Tak kuduskan. Itu sudah terjadi di dalam liturgi itu. Itu semua gerakan liturgi kan selalu gerakan dua arah. Kita memuji, Tuhan menguduskan. Itu terjadi. Nanti kita ngaku dosa. Saya berdoa, anakku kamu ngaku dosa. Tak kuduskan, tak ampuni dosamu. Lalu Tuhan bersabda lagi. Ada bacaan kan? Bacaan. Selesai. Demikianlah saya berdoa. Syukur kepada Allah, dikuduskan. Cuma dua aja gerakan di dalam. Maka liturgi itu dialog. Kita memuji, Allah menguduskan. Dan itu terus terjadi, dialogal. Mulai dari awal. Ya, itu terjadi. Nah, ini seringkali kita udah tengah-tengah baru gimana mempersiapkan. Contoh sederhana aja. Gimana kita bisa menggebu-gebu Ekaristi itu, tubuh Tuhan itu, roti itu adalah tubuh Kristus. Kalau kita tidak berkobar-kobar waktu firman itu disampaikan. Seperti murid dari Emmaus, bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, ketika Yesus pecah roti, dia langsung tahu. Karena di perjalanan sudah berkobar-kobar. Nah, kita kalau waktu bacaan tidak berkobar-kobar, ya sudah biasa-biasa aja roti itu. Nah, ini dua ini harus nyambung. Nah, itu yang sering nggak terjadi ya, di dalam Ekaristi sebagai satu kesatuan. Gitu. Baik Pak, Ya. saya oke, saya coba cek lagi apakah ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan dari Pak Susanto, tapi saya tidak jelas yang ditanyakan apa ini Pak Susanto. Eh, Barangkali Pak Susanto mau bertanya sendiri, tapi waktu kita hanya tinggal 4 menit. Pak Susanto mungkin ada yang mau ditanyakan sendiri, saya tidak terlalu jelas apa yang mau ditanyakan. Sebentar, saya nyala. Oke. Pak Susanto, Pak Susanto yang mana? Pak Susanto apakah mau bertanya sendiri? Karena pertanyaannya saya kurang paham. Oh, Oke, ini kita disebut berkewajiban untuk ambil bagian di dalam misah. Ya memang kita wajib kan orang Kristen kalau orang Katolik nggak ambil bagian dalam misah ya hilang dia Katoliknya kan. Di situ dia pengudusannya, penyuciannya, lalu pujiannya, puncaknya, hidupnya juga di situ. Jadi kalau dia tidak ambil bagian, nggak pernah mencapai puncak di dalam kehidupannya dan Ekaristi itu mengalir untuk kehidupannya juga akan menjiwai seluruh kehidupannya. Nah, kalau dia nggak pernah ambil bagian gimana? Nah, bentuk ambil bagian itu kan banyak.
Ya, ada yang jadi pemimpin liturgi, ada yang mungkin hanya hadir di situ, ada yang kur, ada yang membaca, kan macam-macam di situ. Nah, di dalam masa pandemi ini, bentuk kehadiran kita kan sangat terbatas, ya, sangat terbatas karena yaitu orang nggak bisa datang ke situ, ya, harus dibatasi jumlahnya. Tetapi ini tidak boleh lalu membatasi persekutuan kita. Dengan apa saya katakan tadi, kesadaran bahwa firman hidup itu harus masuk. Jangan kita memikirkan, oh kalau hanya ini aja, hanya hosti itu aja. Gereja tekankan sama. Kita menghormati tubuh Tuhan sama seperti kita juga menghormati sabdanya. Itu kesadaran itu yang harus dibangun juga. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin hanya pertanyaan terakhir dari saya, singkat aja Pak. Mungkin saya mencoba memahami bahwa apa yang disampaikan Yohanes yang bagi saya cukup rumit atau bisa dikatakan sangat rumit, kadang-kadang ada filosofisnya, sehingga untuk mengerti itu juga perlu kita renungkan. Yang saya ingin tanyakan, mungkin pengalaman apa Pak yang dialami oleh Yohanes yang membuat dia seolah-olah kelihatannya lebih cerdas atau mungkin lebih tinggi pengalamannya dengan Yesus dibandingkan dengan murid-murid Yesus lain atau pengikut Yesus lain. Kira-kira apa sih Pak yang dia alami? Pertama itu, Yohanes itu memang orang pinter, lalu dia mengalami Yesus secara dalam hidup Yesus, kemudian cintanya tuh kan tinggi. Kan dia dikatakan murid yang dikasihi. Orang yang dikasihi, kepekaannya tuh berbeda. Ketajamannya melihat sesuatu tuh berbeda. Ya kan? Itu kuncinya di situ. Kita kalau cinta sama orang, kita lebih mudah mengerti dia mau apa, ini. Sehingga simbol-simbol itu dia lebih hebat di dalam memakai bahasa-bahasa simbolis. Kedua, ketika Yohanes menulis, kemudian dia membentuk jemaat, baik itu di Efesus, kemudian jemaatnya berkembang, pengaruh-pengaruh budaya di zaman itu terjadi usaha-usaha menafsirkan secara berbeda. Yesus itu ditafsirkan secara berbeda. Tetapi Yohanes yang adalah menekankan kasih, ingin persekutuan itu persekutuan kasih. Karena itu kunci hidup abadi itu di situ ketika orang bersekutu. Nah, apa yang terjadi? Ada kelompok yang saya minggu lalu katakan mungkin terpengaruh oleh cara pikir gnostik. Itu memecah jemaat. Mereka bukan hanya keluar dari jemaat, tetapi membawa jemaat juga. Itu. Sehingga apa? Rusak jemaat itu, persekutuan itu rusak karena kasihnya hilang. Mereka bukannya hilang, tapi bukan menebarkan lagi kasih, tapi kebencian. Nah, inilah mendorong Yohanes sangat menekankan, ini loh firman hidup itu seperti ini. Bawalah engkau sekarang di dalam persekutuan kasih. Maka kuat sekali. Mengapa dia selalu tekankan kasih? Karena permusuhan, kebencian, pertikaian begitu. Tidak bisa diselesaikan kalau pakai hukum, ya, pakai kekerasan, tetapi pakai kasih. Kalau engkau tidak punya kasih, berarti engkau tidak ada di dalam terang. Engkau di dalam kegelapan. Kalau kau benci-benci, sebarkan ini, musuhi, tinggalkan, engkau tidak di dalam terang. Itu yang ditekankan oleh Yohanes, sehingga bahasa dia memang tinggi, ada unsur apa ya? Kadang-kadang logikanya tuh rumit, ya, rumit Yohanes itu. Orang harus baca satu karena padat sekali kalimat per kalimat dia itu. Tapi intinya cuma ke sana. Dia hanya putar, balik, kasih, persekutuan, itu aja diputar-putar sama dia. Gitu. Tapi tekanannya akan ke situ karena kita tahu konteks dia seperti itu, ya, di zamannya dia itu. Ya.